Shalom, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Video saya yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat menggunakan firman yang sama tetapi pesan-pesan yang berbeda. Karena itu saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi saudara dan saya yang terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 27-28a. Demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman ini merupakan konsep penciptaan Allah terkhususnya bagi manusia, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sebagaimana yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26a berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara-saudaraku, sehingga pada waktu Allah menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, Allah memberkati mereka. Maksudnya ialah bahwa Allah menikahkan mereka menjadi pasangan suami istri yang kurus dan sah di hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman kepada mereka untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Sehingga konsep ini menjadi konsep yang benar, sehingga di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31a berkata demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya mau memberikan pesan-pesan kepada saudara yang saya melihat bahwa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini, semua itu diperhadapkan di dalam kekristenan, di mana ada suami-suami, ada istri-istri yang sudah punya pasangan yang sah, sudah diberkati menjadi pasangan suami istri yang sah, tetapi ada suami-suami yang beranak cucu dengan istri orang, ada istri-istri yang beranak cucu dengan suami orang, ada suami-suami yang beranak cucu dengan pembantu, beranak cucu dengan PSK, beranak cucu dengan atasan, beranak cucu dengan bawahan, beranak cucu dengan anak orang, bahkan sebaliknya istri-istri juga beranak cucu dengan atasan, dengan bawahan, beranak cucu dengan anak orang, pemuda, pemudi, bahkan sebaliknya. Ini merupakan peristiwa yang menyakitkan hati Allah yang sudah masuk di tengah-tengah kekristenan. Karena itu saudara, saya memberikan pesan-pesan kepada saudara bahwa semua yang saudara berbuat itu merupakan sesuatu yang melanggar konsep Allah. Bahkan kita sementara diperhadapkan dengan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan, terkhususnya di dalam kota Kupang, bahwa ada kasus di mana ada seorang suami yang beranak cucu dengan anak orang, dan anak orang yang sepantasnya belum beranak cucu, tetapi dia paksakan diri untuk beranak cucu. Sehingga kita lihat apa yang terjadi. Terjadilah pembunuhan sampai pada kematian, bahkan penjara. Ini merupakan akibat atau konsekuensi dari suatu perbuatan yang melanggar konsep Allah. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang dikisahkan oleh Alkitab, yaitu hambanya, yaitu Daud, pernah juga jatuh di dalam dosa ini. Daud yang sudah punya istri, sudah punya anak, tetapi dia beranak cucu dengan istri orang, yaitu Batseba, istri daripada Uria. Sehingga itulah yang membuat Daud jatuh di dalam dosa. Karena kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 2-5, demikian firman Tuhan. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Saudara-saudaraku, ini perbuatan dari seorang Raja Daud yang jatuh di dalam dosa, yang sudah punya istri, sudah punya anak, tetapi dia mau beranak cucu dengan istri orang. Sehingga dia menghamili orang, sehingga mengandunglah seorang anak. Tetapi saudara, tidak sampai di situ. Tuhan datang mengutus Nabi Nathan dan menasihati dia di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1-9. Di situ Daud dinasihati oleh Nathan, lalu Daud menyesal. Tetapi tidak sampai di situ saja saudara-saudara. Perbuatan dan akibat dari dosa Daud itu yang mengambil istri orang untuk beranak cucu,
dia mendapatkan konsekuensi Allah. Yaitu kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 10-14 berkata demikian. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Allah atau menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Saudara-saudaraku, ini konsekuensi atau akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh Daud, sehingga dia harus menerima konsekuensinya. Dan apa yang difirmankan Tuhan ini tergenapi di dalam kehidupan Daud. Saudara-saudaraku yang terkasih, tergenapi melalui yang pertama, pedang tidak akan luput dari keturunanmu. Saudara-saudara, di dalam 2 Samuel pasal 13 ayat 28-29 itu, Absalom memerintahkan orang-orangnya untuk membunuh Amnon. Yang kedua, gundik-gundik daripada Daud, ayah Absalom, ditiduri di siang hari oleh Absalom. Itu di dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 22. Dan anak hasil perbuatan dari Daud itu mati atau Tuhan ambil kembali. Itu di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 18. Dan Amnon, anak Daud dari istri Ahinoam, memperkosa adiknya Tamar dari istri Daud yang bernama Maaka, adik Absalom. Saudara-saudaraku, ini merupakan konsekuensi atau akibat dari perbuatan dosa melanggar konsep Allah. Saudara-saudara, sebagai hamba Yesus Kristus, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Saya pernah untuk beranak cucu dengan anak orang, tetapi tidak sempat sampai punya anak. Tetapi konsekuensi atau akibat yang saya terima dari perbuatan saya, yaitu Tuhan mengambil usaha saya. Usaha saya kurang lebih saya memiliki babi 50 ekor. Dalam jangka waktu 3 minggu, semua babi itu mati. Tidak kasih tinggal 1 ekor pun. Bahkan dengan sekejap juga dalam 1 bulan yang sama, Tuhan ambil motor saya, Tuhan ambil HP saya. Dan sejak saat itu, Tuhan tutup pintu berkat bagi saya kurang lebih 2 tahun. Saudara-saudara, melalui ketiga peristiwa ini, baik saya sebagai hamba Yesus Kristus yang pernah mengalami hal yang sama, Daud juga pernah mengalami hal yang sama. Bahkan peristiwa yang terjadi di kota Kupang, yaitu seorang suami yang beranak cucu dengan anak orang, dan anak orang yang mencoba untuk beranak cucu dengan suami orang, sehingga konsekuensi itu terjadi, kematian, pembunuhan, bahkan penjara. Ketiga hal ini menjadi peringatan bagi saudara dan saya. Karena itu saya mengatakan kepada saudara, para suami-suami, para istri-istri, para pemuda-pemudi, remaja, orang dewasa, yang saat ini saudara sementara beranak cucu dengan orang lain, saya mengatakan kepada saudara, saudara harus bertobat. Saudara harus bertobat dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Saudara tidak boleh ulur-ulur waktu, karena saudara tidak tahu kapan saudara mati. Jangan saudara anggap enteng kemurahan hati Allah. Roma 2 ayat 4 berkata demikian, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara-saudaraku, jangan tunda-tunda waktu. Percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka engkau pasti akan selamat. Jika engkau mati, tetapi engkau akan selamat. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, setelah saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, saudara datang kepada dia, maka dia akan mengampuni saudara, sebagaimana yang dikatakan di dalam pertama Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara-saudaraku, bertobatlah, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, datanglah kepada dia, maka dia akan ampuni saudara, dan saudara akan kembali kepada konsep yang sesungguhnya, yaitu konsep Allah yang benar, yaitu saudara beranak cucu bersama pasangan yang sudah Tuhan berkati saudara, sehingga rumah tanggamu, keluargamu menjadi keluarga yang memuliakan Allah
dan menjalankan konsep yang benar, sehingga Tuhan Allah berkata, maka semuanya sungguh amat baik. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya. Amin.